wa'ada Alhamdulillah wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Jamaah Talim Makassar 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah di kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat panjang umur hingga kita berjumpa lagi pada kesempatan taklim pagi hari ini dengan materi Kitabut Taubati, mengambil kitab hadis Sahih Muslim hadis yang ke 2362. Ya, baca silakan. Saya baca duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahih Muslim halaman 286 hadis yang ke 2362 tentang taubat. Kemurahan Allah Ta'ala menerima taubat ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi hadis yang 2362. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu Allah asyhadu an taubati ahadikum min ahadikum bidolatihi idza wajadaha, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Ta'ala sangat berat menerima taubat seseorang kamu melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Selanjutnya hadis yang 2362. An Abi Ayyub Ansari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala law annakum law takun lakum dzunubun yaghfiruha Allahu lakum waja Allah biqaumin lahum dzunubun yaghfiruha lahum, yang artinya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun yang patut diampuni Allah, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang penuh dosa untuk diberikannya ampunan bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu haditsul karim. Ya, siapa lagi baca, diulangi dari awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berubah. Menerima taubat dan ampunan. An hadir maqala Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah seseorang kamu melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan polisi dan penghilang. Khusus yang ke-262
An Abi Ayyub Ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala law annakum lam takum junubun yaghfiru lakum la ja'alallahu biqaumin lahum junubun yaghfiru lahum. Artinya dari Abu Ansari radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit jua pun yang patut diampuni Allah, Habis putus? Putus ya? Enggak guru. Ngaji yang putus-putus kali itu. Iya, udah. Kemudian hadis 2364 dibaca terjemahnya aja. Karena ininya bahasa Arabnya panjang. Siapa yang baca? Ibu Humairah silakan. Perlahan dibaca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan senantiasa berzikir. Dari Hamzalah Al-Husaidi radhiyallahu anha, salah seorang juru tulis Rasulullah SAW katanya, Abu Bakar menemuiku lalu bertanya, bagaimana engkau hai Hamzalah? Jawabku, Hamzalah munafik ini guru. Kata Abu Bakar, Subhanallah. Apa katamu? Jawabku, kami baru saja belajar dengan Rasulullah SAW di mana beliau menerangkan kepada kami tentang neraka dan surga. Sehingga kami seolah-olah melihatnya. Setelah selesai pengajian, kami pulang, lalu kami berhadapan dengan istri, anak-anak, dan kepentingan hidup, sehingga kami banyak lupa atau akan mengaji itu. Kata Abu Bakar, demi Allah, kami juga sering mengalami hal yang demikian. Lalu aku dan Abu Bakar pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, telah munafik si Hamzalah. Ya Rasulullah, tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa begitu? Jawabku ya Rasulullah, kami belajar kepada Anda tentang neraka dan surga, sehingga kami seolah-olah melihatnya. Setelah kami pulang, kami berhadapan dengan istri, anak-anak, dan kepentingan hidup, sehingga kami banyak lupa atau pengajian itu. Sabda Rasulullah SAW, demi Allah, yang jiwaku dalam kekuasaannya, seandainya engkau terus-menerus berada dalam kondisi seperti ketika mendengar pengajian diriku, yaitu selalu ingat zikir kepada Allah. Niscaya malaikat menjabat tanganmu, biar di tempat tidur atau di jalan-jalan sekalipun. Tetapi hai Hamzalah, keadaan itu memang demikian sewaktu-waktu begini dan sewaktu-waktu begitu. Begini begitu. Beliau mengatakannya sampai 3 kali. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali taubat. Taubat adalah satu penyesalan yang dikemukakan pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang selama ini dilakukan. Taubat hukumnya wajib.
Wajib bagi mereka yang berdosa atau melakukan kesalahan segera bertaubat. Kalau dalam kitab yang lain dijelaskan, at-taubatu ar-ruju' anil maksiatillahi ta'ala ila ta'atihi. Taubat itu kembali dari maksiat kepada Allah kepada taat. Itu taubat. Wa talabul istihlal minal maqdhubi wa nahwihi, dan mohon atau meminta dihalalkan kalau sesuatu yang sudah terlanjur diambil atau dimakan. Kalau tobat itu kaitannya dengan Allah, maka cukup dengan 3 syarat. Tetapi kalau tobat itu kaitannya ada dengan manusia, maka ditambah lagi 1 jadi 4 syarat. Nah, itulah yang namanya taubat. Pengertian taubat, saudara-saudara sekalian, ayyuqli'a anil maksiyah, mencabut atau stop dari perbuatan maksiat. Berhenti dari perbuatan maksiat, itu taubat. Jadi berhenti dari perbuatan maksiat, stop daripada maksiat dengan stop yang permanen kalau bahasa itunya. Jadi tidak lagi mengulang-ulang. Kalau dalam bahasa Arabnya taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha stop permanen. Ya. Tidak lagi akan diulangi sampai kematian datang. Itu namanya taubat. Tapi kalau masih diulangi lagi, ya itu bukan taubat. Belum permanen. Belum yang dimaksud Allah dan Rasulnya, wajib bagi mereka yang pernah berdosa untuk melakukan taubat. Kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaratnya ada 3. Yang pertama, stop dari perbuatan maksiat. Kita nggak bisa. Yang kedua, lihat orang, nggak dibuka. menyesal dari perbuatan yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, Punya kita nih. azam. Azam atau bercita-cita tidak akan mengulangi lagi. Jadi ada 3 syaratnya tobat kalau kaitannya dengan Allah. Yang pertama, stop dari perbuatan maksiat. Yang kedua, menyesal atas perbuatan yang pernah dilakukan itu. Dan yang ketiga, bercita-cita tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah. Atau dengan bahasa sekarang, taubat permanen gitu, yang tidak akan lagi diulangi. Lalu kalau kaitannya dengan manusia, maka ditambah 1 syarat lagi. Apa itu syaratnya yang ketiga? Yang keempat, yaitu minta dihalalkan kepada manusia yang pernah kita bersalah. Minta dimaafkan kalau ada orang yang pernah kita salah kepadanya. Makanya sebagian orang-orang ketika orang tuanya meninggal, ya, sebagai anak menyadari kemungkinan jika ada orang tuanya punya salah kepada teman-teman dekatnya atau orang-orang yang pernah dia bergaul kepadanya, si anak itu memohon atas nama orang tua untuk bisa menghalalkan atau memaafkan jika ada kesalahan orang tuanya itu. Atau kalau yang sifatnya hutang, piutang dengan uang, urusan materi, bisa langsung meminta sebagai pengganti pembayaran oleh ahli waris atau dimaafkan sama sekali tanpa dibayar lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana sikap Allah ketika hambanya bertobat? Dalam hadis ini, asyaddu parohan bitaubati ahadikum min ahadikum bidhalatihi idza wajada. Allah sangat gembira, Allah sangat mengharapkan kepada hambanya yang sudah melakukan perbuatan yang salah untuk segera bertobat. Ketika ada seorang hamba bertobat atas kesalahannya kepada Allah, Allah sangat gembira. Bahkan gembiranya Allah
menerima taubat seseorang lebih gembira, kata Nabi, dibayangkan lebih gembira daripada seseorang yang barangnya hilang kemudian ketemu lagi. Nah, itu. Nanti hadis yang panjangnya banyak, jadi kita tidak baca semua. Bahkan pernah Nabi menggambarkan gembiranya Allah dalam menerima taubat seseorang seperti lebih gembira lagi daripada orang yang kehilangan barang. Ada seorang yang berjalan membawa kuda dan keledai-keledainya. Barang-barangnya diletakkan di atas kuda dan keledai-keledainya. Ada salah satu kuda yang membawa beban yang banyak itu, ada bahan makanan, minuman, dan sebagainya. Beristirahatlah dia di dalam satu tempat. Kemudian karena dia lelah, dia tertidur. Begitu dia bangun, kuda yang membawa beban yang isinya makanan dan minuman hilang, tidak ada, tidak tampak di situ. Lalu dia mencari ke sana kemari sampai ke pebukitan, tidak ketemu juga. Akhirnya dia memutuskan kembali lagi ke tempat semula. Lalu orang itu tidur di tempat semula dengan berbantalkan lengan. Jadi lengan dia buat bantal. Dia udah pengen mati, dia bilang, lebih baik mati saja dah. Karena perjalanan masih jauh, makanan tidak ada, minuman sudah tidak ada, hilang dibawa oleh kudanya, kemudian dia sudah pasrah kepada Allah, dia minta mati saja. Tiba-tiba tertidur dia. Setelah tidak beberapa lama, bangun dia. Setelah dia bangun, ternyata dia masih hidup. Dan kuda yang membawa banyak barang-barangnya sudah ada di depannya. Gembira dia. Iya. Saking gembiranya demikian saudara-saudara sekalian. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa gembiranya orang yang memang sangat membutuhkan barangnya kemudian hilang dan ketemu lagi. Allah lebih gembira daripada orang itu dalam menerima taubat seseorang kepadanya. Itulah dilukiskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang telah banyak berdosa. Apalagi di saat umurnya sudah 50 tahun. Iya. Belum juga bertobat. Dianjurkan saudara. Wajib tobat hukumnya. Sebab kalau dia tidak bertobat, mati membawa dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian para jamaah sekalian, hadis yang berikutnya dalam hadis kedua 363. Lau annakum lam takun lakum dzunubun yaghfiruha Allahu lakum laja'allahu biqaumin lahum dzunubun yaghfiruha lahum. Seandainya saudara ada seseorang yang saking banyak amal solehnya sehingga tidak punya dosa, maka Allah datangkan seorang akan diampuni dosanya sebagai kasih sayang Allah terhadap orang itu. Makanya saudara-saudara, kalau menjadi kakek yang soleh, atau menjadi bapak yang soleh, atau menjadi ibu dan nenek yang soleh, jadilah sesoleh-soleh mungkin. Sehingga apa? Kalau dia tidak punya dosa, karena bersih daripada perbuatan dosa, maka akan dijadikan anak-anaknya, cucu-cucunya menjadi cucu yang soleh dan soleha. Berkat doa yang dikabul oleh bapak atau kakek atau nenek yang soleh dan soleha tersebut. Jadi saudara-saudara sekalian, ini dalam kehidupan. Iya. Kalau dalam fakta dan kenyataan barangkali yang dirasakan oleh umat, oleh kita masing-masing, ada beberapa anak kita yang kurang baik akhlaknya atau belum mau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tugas kita mendidiknya, memberi nasihat terus kepadanya, mengingatkan terus kepadanya, dan bertobatlah sebagai seorang bapak atau seorang ibu atau seorang kakek. Segera bertobat pada Allah agar anak-anaknya dan cucu-cucunya Allah berikan taufik hidayah berkat taubat bapak atau kakeknya itu tersebut. Karena dalam hadis, sekiranya manusia itu sudah tidak berdosa, Allah datangkan seorang yang berdosa kemudian diampuninya sebagai tanda syukur Allah kepada orang yang sudah
menghilangkan atau sudah bertobat atas segala dosa-dosanya. Jadi jamaah sekalian, dari sini dapat kita ambil pelajaran. Ayo sama-sama kalau kita ingin agar anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi soleh dan soleha, rajin ibadah, perbaikilah diri kita lebih dulu. Tobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dengan cara itu, insya Allah, kalaupun Anda meninggal, anak Anda belum soleh, tapi insya Allah nanti dengan sendirinya anak Anda akan soleh berkat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, berkat taubat yang diterima dari taubat orang tuanya tersebut. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi yang pertama, taubat itu adalah menyesal, ya, berhenti atau stop. Yang kedua menyesal, yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bagaimana itu berhenti? Stop. Bahkan ada sebagian ulama memahami kalau dia pernah berdosa di dalam satu tempat, satu kampung, kemudian dia tobat, maka dia kalau lewat di kampung itu dia menghindar. Dia nggak mau lagi lewat di kampung itu. Dia takut ingat lagi dia dengan perbuatan yang lalu di tempat itu, lalu dia terbawa lagi berbuat dosa. Sampai begitu, saudara. Jadi kalau ada seseorang pernah melakukan kesalahan di hotel umpamanya, maka seumur hidup dia tidak akan kembali lagi ke hotel itu, agar dia tidak tertarik lagi dengan perbuatan dosa. Sebab teringatnya dengan perbuatan dosa itu akan mengurangi keabsahan daripada tobatnya itu sendiri. Saking apa? Saking sudah menyesalnya tidak akan mengulangi lagi terhadap perbuatan dosa tersebut. Jamaah sekalian yang berbahagia. Digambarkan pula saudara-saudara sekalian orang yang bertobat agar tidak bisa mengulangi dan penyesalan. Ada satu cerita begini, menyesal. Orang belajar motor. Ini penyesalan ya, penyesalan yang tidak diulang lagi. Belajar motor tiba-tiba jatuh. Tapi bahasanya bukan tobat, trauma. Setelah dia jatuh, kakinya patah, berobat dia sampai sembuh. Setelah sembuh, dia nggak mau belajar motor lagi. Nah, saya nggak mau belajar motor lagi. Taubat saya, trauma saya. Ya. Masih ingat saja dia dengan jatuhnya dia, dengan kakinya yang patah tadi, dan sekarang sudah sembuh. Takut lagi jangan sampai jatuh lagi dan patah lagi. Nah, dari itu dia menyesal. Penyesalan itu dia tidak akan ulangi lagi. Tapi nggak tepat ini ya. Nggak tepat dilakukan manusia. Tapi itu makna penyesalan, maksud saya pengertian penyesalan sampai begitu itu dia tidak lagi mau mengulangi belajar naik motor gara-gara. Yang kedua, makna penyesalan yang tidak akan diulangi lagi. Nih. Contohnya ada orang naik mobil, ya, naik mobilnya maunya cepat, maunya ngebut terus kalau naik ngebut, sifat dia, karakter dia maunya ngebut terus kalau naik mobil. Tiba-tiba pada satu waktu, saudara, dia sedang ngebut, sedang kencang, tiba-tiba ada motor, tidak tahu arah dari mana, atau karena di pertigaan atau di perempatan, hampir saja tertabrak sama dia. Kira-kira 1 jengkal lagi jaraknya, tapi karena dia ngerem dengan rem yang mendadak, alhamdulillah selamat. Dia selamat, tidak menabrak, motor yang ada di depannya tidak tertabrak. Lalu dia bersyukur pada Allah, dia minggir, dia istighfar. Dari peristiwa itu dia menyesal. Hingga dia berjanji dia tidak akan lagi menjadi pengemudi atau pengendara yang ngebut-ngebutan. Itu penyesalan. Karena kalau saja dia bayangkan, kalau saja dia bertabrak orang itu meninggal, mobilnya hancur, dan kemungkinan juga dia meninggal, apa jadinya nanti? Penyesalan itulah yang mendorong dia tidak akan lagi mengulangi membawa kendaraan dengan cara ngebut-ngebutan. Nah, kita kembali. Penyesalan mana yang dilakukan oleh seseorang atas dosa-dosanya sehingga ia tidak mengulangi lagi? Kalau penyesalan itu, saudara-saudara sekalian, yang disertai dengan ilmu. Makanya orang yang bertobat harus ada ilmunya.
Ilmunya apa? Ilmu mengetahui tentang dosa-dosa yang dia lakukan. Contohnya dosa minum minuman keras. Minum minuman keras adalah perbuatan yang dianggap menurut agama Islam adalah dosa besar. Yang nanti siksanya, nah ilmunya nih, dia mesti tahu bahwa apa berat siksanya minum minuman keras di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kalaupun dia ibadah, ibadahnya tidak diterima. Kalaupun dia berdoa, doanya tidak diterima. Di akhirat nanti apa yang diminum dari minuman keras tadi diganti dengan minuman yang dari api atau cairan yang api yang akan diminumkan kembali kepadanya. Dengan ilmu yang dia pelajari, dia ngeri dengan dosa yang dia lakukan itu, baru timbul penyesalan. Seperti penyesalan orang yang tidak jadi bahaya, atau penyesalan orang yang menaik motor bahaya dan sebagainya agar tidak terulang lagi. Itu yang namanya penyesalan. Tapi umumnya saudara-saudara sekalian, tobatnya cuma berhenti. Kenapa? Karena kata dokter, paru-paru kamu sudah kena. Tapi kalau kamu mabok lagi, maka paru kamu akan hangus, kamu akan mati. Jadi dasarnya adalah bukan karena azab akhirat, tapi di dunia. Jangan sampai dia mati buru-buru, akhirnya dia berhenti minum minuman keras. Tetapi tidak ibadah, tidak melakukan perbuatan baik. Jadi tobat maknanya dari satu sisi stop dia berbuat yang jahat, stop dari minum minuman keras, dari melakukan perbuatan maksiat, mengganti aktivitasnya dengan perbuatan yang baik-baik. Jadi kalau biasanya hari ini dia mabok, besok dia tidak mabok lagi, hari ini dia berbuat maksiat, besok tidak berbuat. Jadi tobat itu pasif dalam perbuatan maksiat, tapi aktif dalam perbuatan yang taat yang baik. Tapi kalau tobat sendirian, ya cuma sekedar istirahat, dia berhenti karena tidak punya uang, atau karena dia lagi sakit, dia berhenti. Tapi setelah dia sehat kembali lagi, setelah dia punya uang kembali lagi, itu bukan taubat maknanya. Cuma istirahat, atau dengan bahasa Betawi taubat sambel. Apa itu taubat sambel? Ketika dalam kepedesan, ya kena sangat pedes dimakan, aduh taubat saya nggak mau makan lagi. Udah besoknya ada 2 hari pedesnya hilang, datang sambel lagi, dimakan lagi. Kenapa? Karena pengetahuan ilmu tentang tobat belum sampai, baru berhenti katanya tobat. Oleh karenanya, supaya seorang tobat sempurna, harus ada yang membimbing. Di zaman Rasulullah, dipanggil itu orang-orang munafik, datang kepada Rasulullah, suruh bertobat, dan Rasul akan angkat tangan, memintakan ampun orang munafik itu. Tapi nyatanya orang munafik itu tidak mau atau enggan. Dia dimintakan ampun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang yang mau bertobat, dia mesti cari ulama, cari kiai yang dekat dengan dia, yang dia percaya, datang dia, syariatnya begitu. Ustadz, Pak ulama, Pak kiai, guru, saya mau bertobat atas kesalahan saya yang dulu, tolong bimbing saya. Nah, seorang guru, ulama atau kiai membimbing dia, mengulang membaca istighfar, kemudian membaca syahadatain, ya, baru lagi kemudian mendoakan agar tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membimbing dia, kasih bacaan, tulisan apa yang mesti dibaca, istighfar, ya, berapa kali dalam sehari dibaca, terus apalagi Quran, kalau dia punya uang segera banyak, sedekah, infakkan hartanya dan sebagainya, dibimbing. Baru tobatnya sempurna. Tapi kalau dia sendirian aja, tidak ada yang bimbing, maka kemungkinan besar syaitan akan datang lagi, kembali mengganggu dia untuk kembali lagi berbuat yang jahat atau yang tidak baik itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Talim Angkasa 56 yang berbahagia. Itulah makna taubat atau pengertian taubat. Allah sangat menunggu taubat seseorang. Iya, dan gembiranya Allah ketika ada seorang bertobat dari banyak dosa,
lebih gembira dari seorang yang kehilangan barang kemudian ketemu lagi. Itulah yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin sekalian yang berbahagia. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Ya, supaya fokus sampai sini dulu makna taubat. Kita buka pertanyaannya, silakan. Baik, silakan kalau yang mau bertanya. Untuk dibuka mute-nya agar bisa terdengar suaranya. Satu orang aja yang bimbing, jangan banyak-banyak. Dua, minimal 2. Kalau Anda mau tambah lagi 2 lagi, mau tambah 2 lagi. Amalannya adalah istighfar. Jadi setelah Anda tahu mau sholat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, nggak usah ganjil, ya 2. Sesudah Anda lakukan itu, baru amalannya adalah istighfar 1000 astagfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat astagfirullahaladzim, begitu. Jadi istighfarnya lebih banyak daripada sholatnya. Demikian ya, Bro. Kalau itu pakai 3 rakaat ya. Namanya akhir itu 3 rakaat ya, Bro. Terakhir ada yang ganjil 3 rakaat. Witir ya, pakai witir ya, Bro. Kalau dilakukannya di malam hari, boleh dilanjutkan dengan witir. Tapi kalau siang tidak perlu witir. Witir itu malam hari, bukan siang hari. Ya, mengerti, Bro. Saya berserah aja, Bro. Terima kasih, Bro. Gitu. Dan saya jelas, jadi saya terbuka, tidak tahu, dan rekan-rekan yang lain juga yang belum tahu, bukan demikian. Assalamualaikum, Bro. Terima kasih. Hatur nuhun. Selamat pagi, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Dilanjut yang lain mungkin ada lagi nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Tentang ada yang tadi tentang tobat ini adalah yang keempat nih, Guru. Yang mana sesama manusia. Kalau misalnya dia itu berdosanya sekampung itu, antara lain lebih dari kampung lah gitu, gimana dulu tobatnya? Sama apa gimana? Dosanya orang sekampung, contohnya bagaimana maksudnya? Dari dulu istilahnya, ini mungkin maka orang ngambil orang apa namanya tempat yang lain lagi, tempat yang lain lagi gitu. Seandainya begitu gimana? Ya, kalau kaitannya dengan manusia, dia harus datang selagi dia ingat di mana orang itu rumahnya, samperin satu-satu. Di Kampung Pulau Nangka ada 2 pohon jambu atau pohon mangga yang pernah diambil, datengin. Di Sukapura didatengin. Walhasil semua orang yang pernah dia lakukan kesalahan, dia minta maafnya atau dibayar. Kalau dimaafin alhamdulillah, tapi kalau dia minta dibayar harus dibayar. Gitu. Yang kedua, ya, kalau kaitannya dengan hal-hal omongan, ya, kalau tadi kan barang atau materi. Kalau sifatnya omongan karena pernah kita menyakiti, pernah kita membentak orang dan lain sebagainya, ya kita datang juga minta dimaafin. Dulu barangkali saya pernah bicara atas karena saya emosi, saya gertak dan sebagainya, tolong dimaafin. Begitu caranya. Dan kalau yang ketiga, kalau semua itu tidak ada, orangnya sudah tidak ada, kita sudah tidak ingat lagi di mana rumahnya, atau kita cari rumahnya nggak ada, udah kita tanya alamatnya kita tahu, maka kita lakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang itu. Atau kalau yang sudah materi, kita ambil rezeki kita sedekahkan kepada yatim miskin,
atau kita jariahkan ke masjid dengan niat pahalanya buat orang yang pernah kita melakukan dosa kepadanya. Gitu. Yang repot, yang agak repot, ya, kalau orang pernah selingkuh dengan suami orang, ya, mau nggak, berani nggak dia meminta maaf kepada suaminya? Nah, ini yang berat. Iya betul. Ya itu bagaimana kali ya, istilahnya itu mau memberikan sedekah atau ya. Iya. Kalau punya materi dengan sedekah, dengan uang yang akan kita berikan kepada fakir miskin dan sebagainya. Kalau kita tidak punya materi, lakukan dengan amal-amal soleh. Baca tasbih, pahalanya, baca istighfar, pahalanya sediakan buat beliau, buat mereka. Apalagi ada yang banyak. Itulah solusi dalam hidup bagi mereka yang pernah terlanjur melakukan perbuatan salah atau dosa yang harus dilakukan selagi dia masih hidup agar tidak terbawa mati nantinya. Iya, makasih ya. Allah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Guru. Ada 2 orang nih. Diatur Pak Surya, diatur. Pak Surya aja yang ngatur. Oh iya. Ya, baik para jamaah yang di radio maupun di Zoom, ya mohon kiranya kalau yang mau bertanya, karena ini tadi ditutup apa namanya suaranya ya, nanti untuk bisa dibuka yang mau jadi langsung lagi ke radio juga ya, jadi nanti bisa dengar bersama-sama baik via Zoom maupun radio. Oke, baik, silakan wajah Ustaz Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang tahu sendiri ya, Guru. Tiba-tiba ingat langsung kita benar-benar takut, bahkan kita sampai nangis gitu. Apa yang saya ucapkan dan saya baca pada diri kita itu? Mohon penjelasannya, Bro. Kurang jelas suaranya kemarin sore ya, kurang jelas jadi gitu. Iya, suaranya kurang jelas, tapi di radio jelas. Kita dengarnya di ini dikecilin, soalnya di radio kita kecilin. Iya kali, Guru. Dengeran nggak, Pak? Ya, di Zoom nggak begitu dan ya udah. Yang lain diam dulu. Silakan Humaira di radio, saya buka radionya. Ya ini kedengeran. Guru kedengeran nih. Saya nggak kedengeran Guru gitu. Mungkin kalau Guru ya saya nggak kedengeran. Antena masih pendek. Jangan putus asa dulu, jangan putus asa, antenanya masih pendek, masih bisa kedengaran kalau yang lain diam semua. Tinggal nanti saya yang atur di sini apakah yang saya dengar lewat Zoom atau lewat radio. Coba ngomong aja dulu, tanya dulu, yang lain diam dulu. Besok nanti bisa diatur kok. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Kali ini kedengeran nggak, Guru? Nah, ini melalui Zoom sudah kedengeran. Makanya saya pencet biar yang lain juga dengar. Silakan. Ya, saya mulai di Zoom aja, Guru. Jadi nggak ribet saya megangnya. Ini ya. Guru, saya nanya, Guru. Terkadang yang tahu dosa kan kita sendiri ya, Guru ya. Ketika kita ingat dengan dosa-dosa kita, Guru. Langsung kita udah merasa takut. Bahkan kita sampai keluar air mata. Bahkan pula juga itu kita istighfar langsung, Guru. Nah, ini bertanda apa pada diri kita itu, Guru? Itu yang saya mau tanya itu, Guru. Terima kasih, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau bertanya, jangan ngejim radionya. Ya, radio nanti saya ngejim di sini biar yang lain dengar. Melalui Zoom di sini saya oper ke radio gitu. Jadi supaya jangan ada jim bareng berdua.
Memang sebaliknya seperti itu. Orang yang ketika mengingat dosanya lalu dia menangis dan dia mengucapkan istighfar, kemudian dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berjanji, ya Allah, bahwa aku pernah berdosa dulu, ampuni dosaku dan aku tidak akan mengulangi lagi ya Allah dosa itu. Lalu dia mengeluarkan sampai memang meneteskan air mata. Itu tanda baik. Katakan begitu. Itu tanda baik. Kalau memang itu bisa meneteskan air mata, tapi tetesan air mata yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam karena mengingat perbuatan dosa. Bukan meneteskan air mata karena kejepit kakinya atau kejedot kepalanya sambil istighfar, bukan. Lain, beda. Ya. Jadi kalau tobat yang memang keluar dari hati yang paling dalam sampai bisa meneteskan air mata, itu pertanda sangat baik dan mudah-mudahan tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala, begitu. Amin. Iya, Guru. Terima kasih penjelasannya, Guru. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Terima kasih, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak gampang nangis ya. Nangis penyesalan atas perbuatan tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Iya. Kalau memang sudah nangis, alhamdulillah kita berharap tobat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, kira-kira kapan waktu terbaik untuk sholat taubatnya? Itu aja, Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu terbaik untuk sholat taubat? Waktu terbagi dua, ada waktu siang, ada waktu malam. Dari dua waktu itu, yang terbaik adalah waktu malam. Tetapi kalau kita ingatnya di waktu siang, jangan ketika kita menunggu di waktu malam. Ketika kita ingat kita berdosa dan kita mau bertobat, segera lakukan taubat itu di siang hari. Dan kalau kita ingat di malam hari, lakukan tobat di malam hari. Sebab kita tidak tahu, kita nunggu sampai malam hari, entar baru mau tobat. Taunya ajal tiba. Gitu. Kalau kita masih sempat dan masih ada panjang umur dan kita masih mendapatkan malam hari, di malam itu malam yang sangat bagus, yaitu di waktu sahur. Dari mulai badal isya, terus, waktu sahur adalah kira-kira waktu jam 3. Waktu jam 3 sampai subuh itu waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada satu waktu sahur mereka beristighfar. Ada dari ayatnya mengatakan innallaha la yu'azzibu abdin. Allah tidak akan mengazab seorang hamba wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka sedang beristighfar. Begitulah kasih Allah dan rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya, kepada mereka yang mau bertobat ketika di malam hari. Jangan disia-siakan malam itu. Malam itulah yang paling tepat kita mohon ampun pada Allah, dan Allah sangat menerima taubat kita. Begitu. Iya, Guru. Itu yang pertama ya, Guru. Yang kedua, boleh lanjut? Lagi nggak apa-apa. Iya. Bisakah ataukah jadi misalkan suami kita mungkin dalam masa hidupnya banyak dosa, bisa nggak kita yang minta ampun kepada Allah, lalu kita juga dosa kita kepada suami kita semasa kita masih bersama, apa yang harus kita lakukan untuk menghapus segala dosa-dosa kita? Apakah dengan tadi sholat taubat, istighfar dan sedekah? Apa ada lagi amalan-amalan lain selain itu? Bisa. Iya, sangat bisa. Apalagi suami istri, seorang anak, bahkan sholat aja bisa seorang anak sholat untuk mengganti sholat bapaknya. Kalau sudah bapaknya meninggal, bisa. Kena hutang seorang,
ketika dia meninggalkan utang, maka orang lain boleh membayarkannya, apalagi keluarganya, apalagi istrinya. Umpamanya utang uang, utang apa gitu kan, boleh. Sama dengan utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri akan membayarkan utangnya, pernah suami punya utang, kita bayarkan. Seorang anak membayarkan, termasuk puasanya. Kalau suami barangkali ada puasanya yang tertinggal dulu, kita tahu sebagai istri, boleh kita puasa dengan niat qada untuk suami, puasa qada suami. Boleh. Allah terima itu, caranya begitu. Dan memang orang yang meninggal yang taziru dakwatan, senantiasa menunggu doa kiriman-kiriman dari orang yang masih hidup. Ma min mayyitin illa kal gharikil mutaghawwis. Tidak ada seorang mayit atau orang yang sudah masuk ke alam barzah kecuali seperti orang yang sedang tenggelam timbul di bawah arus air yang sangat dahsyat. Yang taziru dakwatan, dia menunggu doa dari orang-orang yang masih hidup. Bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anak-anaknya, bisa teman-teman dan saudara-saudaranya. Iya. Wa inna hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Sesungguhnya hadiah-hadiah yang masih bisa sampai kepada orang yang sudah di alam barzah, yaitu doa-doa dan istighfar, permohonan maaf. Itu sangat bisa. Nauzubillah min dzalik. Baik, demikian Terima kasih. pertanyaan dari Wajah Ade ya. Untuk selanjutnya silakan yang ada juga di Zoom atau yang di radio, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru, menyambung dari Haji Ade tadi. Mohon maaf. Ya, suaranya apa yang kecil itu? Coba dikecilin dulu, sebentar. Bercuit suaranya, kalau ada radionya kecilin dulu. Iya Guru, udah. Menyambung tadi dari Bu Haji Ade, dan mohon maaf saya sempat lalai barusan, keterangan Guru kok jadi kurang jelas. Nah, kalau sholat ada yang disebut sholat hadiah, Guru. Apakah itu hanya permohonan kita pahalanya untuk mayit atau almarhum yang kita tujukan, atau itu bisa sebagai pengganti sholat mereka yang tertinggal, Guru. Jadi kita mau ganti sholat orang tua kita atau suami kita yang telah meninggal, terus kita tahu mereka ada yang ketinggalan sholatnya yang tidak dilakukan. Nah, untuk menggantinya apakah cukup dengan sholat hadiah itu, Guru? Itu aja barangkali. Terima kasih. Iya, beda. Kalau sholat hadiah, sholat pahala sholat kita berikan kepada beliau yang kita inginkan. Itu namanya sholat hadiah. Dengan pahala sholat, sebab setiap sujud semua orang ada pahalanya, ibadah sholat ada pahalanya. Nah, pahala sholat kita itu kita berikan kepadanya. Itu bukan sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib, kalau kita mau ngebayar sholat wajib orang tua kita atau suami kita, istri kita, iya sholat qada namanya. Sholat qada yang wajib, namanya sholat zuhur, asar 5 kali. Zuhur dulu, asar 5 kali kita sholat qada untuk suami kita sebagai bayaran mungkin yang pernah ditinggal, begitu. Jadi beda antara hadiah dengan qada. Terus niatnya gimana, Guru? Karena selama ini ya saya baru sholat hadiah aja gitu. Untuk sholat qadanya ini niatnya seperti apa, Guru? Ya tinggal disebut ujungnya. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadaan li, suami saya gitu. Kalau zuhur 4 rakaat karena Allah. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadaan li. Orang tua saya. Sebut namanya. Habis itu udah lillahi ta'ala. Iya. Iya, lillahi ta'ala. Iya, Guru. Terima kasih. Kepada orang tua kita. Iya.
Sama untuk orang tua kita mau balas sebagai bakti kita kepada orang tua kita. Usolli fardhu zuhri arba raqatin qada'an li walidayya atau li abi. Usolli fardhu zuhri arba raqatin qada'an li ummi lillahi ta'ala gitu. Bisa. Dengan cara itulah anak soleh yang memang sangat-sangat ditunggu oleh mereka yang sudah di alam barzah, yang mungkin pada saat hidupnya ada kelalaian. Ya Guru, terima kasih lebih jelas. Jadi selama ini yang saya lakukan cuma sholat hadiah aja gitu. Kalau begini insya Allah ditambahkan. Terima kasih banyak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau seperti kata kalau sudah tiada baru terasa ya. Kalau masih ada kita jadiin musuh. Itu kadang-kadang istri kita, suami kita kayak musuh. Tapi begitu udah tiada baru air mata mengalir. Lagunya Bang Surya itu. Assalamualaikum Guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Olin bisa masuk Guru? Kang Olin bisa diterima Guru? Bisa kedengaran Kang Olin. Ya. Bagus. Iya, Assalamualaikum Guru, mau bertanya. Begini Guru, kalau seumpama kehidupan saya itu dibagi dua fase, yaitu satu fase pertama saat belum menjalankan perintah Allah, kemudian fase kedua sudah menjalankan. Waktu sebelum menjalankan, saya tidur malam itu tidak pernah ada gangguan Guru, mimpi atau apa ya. Tapi setelah saya menjalankan perintah Allah gitu semampu saya, ini contoh sampai saat ini Guru, kalau saya misalkan lupa sholat isya saja, pasti tidur saya tuh diganggu. Itu antara mimpi dan nggak mimpi Guru. Selalu apa dikelitikin lah atau segala macam. Pokoknya saya tuh nggak bisa tidur kalau seumpama tidak sholat isya. Apakah pengaruh tobat ini atau rumahnya yang ada penunggu lainnya atau bagaimana Guru? Mohon penjelasan gitu Guru. Saya tanya dulu sebelum saya jawab. Itu kalau tidurnya sebelum sholat isya. Kalau kita tidur siang, ada gangguan nggak? Tidur di waktu lain ada gangguan nggak di rumah? Enggak Guru, nggak ada. Kalau malam aja Guru. Kalau malam tidak sholat isya itu. Iya. Itu bagus. Artinya amal soleh kita atau taubat kita yang sudah kita mintakan kepada Allah menjadi satu makhluk yang terus-menerus mengingatkan kita jangan sampai kita teledor lagi. Dulu udah janji mau taubat sama Allah, mau melaksanakan perintah Allah. Oh kenapa? Malas lagi. Alhamdulillah kalau masih ada. Bahkan saudara ada satu riwayat cerita. Ini seorang murid yang mau belajar taubat. Tuh, dia taubat. Kemudian seorang guru yang faqih ya. Seorang guru yang faqih mengontrol muridnya yang mau taubat tadi. Ya. Sehingga pada saat di satu malam dia yang janji dia akan sholat malam, kemudian dia tidur, itu dibangunin. Berupa makhluk jin atau apa, berupa makhluk yang terus bangun. Berwujud malah, bangun. Kan kamu mau tobat, bangun. Kalau dia belum bangun, dikitik-kitikin, semua dibangun, digertak semua. Akhirnya dia dituntun sampai ke tempat sholat, setelah sholat baru ditinggal. Ada yang begitu. Ya, seorang guru yang faqih, ulama yang faqih, ketika mau membimbing orang yang mau bertobat, dia dengan ilmunya, dia bimbing orang itu sampai menjadi satu makhluk yang terus-menerus membangunkan dia untuk melakukan sholat sebagai janji dia. Iya Guru, ya. Jadi yang saya khawatirkan itu apakah ini jin Islam atau apa? Karena fisiknya kadang-kadang suka kelihatan sama saya Guru. Kelihatan tangannya gede, tangannya berbulu gitu Guru. Itu aja Guru. Ya udah. Yang jelas kita tidak perlu pikirin itu, kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk itu aja bisa kita takut, kenapa Allah kita tidak takuti? Jadi dia hanya bagian dari barangkali mengingatkan kita agar benar-benar kita konsekuen atau istiqomah dari apa yang pernah kita katakan dan kita niatkan itu.
Baik Guru, terima kasih penjelasannya sudah jelas. Terima kasih atas tema ini, tobat baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah talim yang ingin bertanya, dipersilakan baik via Zoom maupun via radio. Yang di radio barangkali. Ngaji Jayadi makan terus. Iya ngopi. Iya ngopi ketua. Ya, masih yang di pihak Zoom silakan. Yang mau bertanya atau di radio kita masih tunggu, dan ini masih kita record. Yang bertanya silakan. (2.368). Coba dibuka 2.368, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Siapa yang baca? Di Jenal. Ustaz Jenal, Guru. Cuman moodnya belum dibuka ya. Dia melalui radio. Lanjut. Katanya Allah itu adalah membentangkan malam hari untuk menerima taubat orang yang bersalah siang hari dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat yang bersalah malam hari. Iya. Hadis ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada hamba-hamba Allah yang pernah melakukan dosa. Jadi siang hari Allah buka luas rahmatnya untuk Allah sedang menunggu orang-orang yang berdosa di malam hari. Ketika matahari terbenam, masuk malam hari, maka Allah membuka lagi rahmatnya untuk menerima taubat hambanya yang dilakukan di siang hari. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada umat manusia. Cuma sayang umat manusia belum memahaminya atau karena masih terpedaya di dalam hatinya oleh bisikan-bisikan syaitania yang selama ini membimbing dia, yang selama ini menjadi sahabat karib dia, menjadi korin dia, sehingga berat sekali rasanya untuk melakukan taubat, apalagi taubatan nasuha begitu. Ya, sudah. Jadi hadis yang ini menjelaskan bahwa Allah membuka selebar-lebarnya rahmatnya dan menerima taubat orang yang melakukan dosa di siang hari, di malam hari, dan orang yang melakukan taubat di malam hari, di siang hari Allah juga membuka. Jadi kedua-duanya, siang maupun malam kita bertobat, Allah sedang menunggu taubat kita, begitu maknanya.
Ya, baik. Ada lagi kalau tidak bertanya? Masih ada yang di Zoom yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya masih adakah? Silakan. Terus kemudian moodnya dibuka ya, moodnya dibuka agar bisa termonitor di Zoom. Ya, silakan Pak Haji Masito. Ya, silakan Bu Haja Masito, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengeran. Kedengeran, tapi di Zoom nggak kedengeran. Moodnya dihidupin dulu, moodnya. Kedengeran udah, Bu Haji, kedengeran di Zoom juga. Ya, langsung. Udah langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi lihat yang mana orangnya. Oh, di tengah, Guru. Iya, udah dibesarin. Melanjutkan. Nanti kita mengkodok buat diri kita sendiri, mengkodok diri kita sendiri. Terus selanjutnya kita mengkodok untuk ya kita. Itu tadi niatnya itu dulu. Iya. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin qada'an li ummi lillahi ta'ala. Kalau sebut Allah sudah tahu umi kita siapa namanya, bukan Umi Nur. Ibu Masita ibunya bukan Umi Nur, ya lain kan gitu. Atau mau disebut namanya ya boleh, li ummi siapa begitu, lillahi ta'ala. Kadang kalau untuk diri kita kan kodokan aja gitu Guru. Kalau untuk pribadi kita sendiri. Tapi kalau untuk orang tua atau siapa, kodokan li umi atau abdi gitu Guru. Iya, kalau sendiri tidak usah disebutkan itu. Sholli pada zuri arba'rokatin qada'an lillahi ta'ala gitu. Jadi sholat itu tidak boleh ditinggalkan, tarikus sholat yang tidak boleh. Adapun pelaksanaannya sesuai dengan kondisi. Afdal adalah di awal waktu kita sholat. Tetapi karena kondisi satu dan lain hal kita tidak bisa sholat, karena di perjalanan dan sebagainya, kita sholat ala kadar di perjalanan. Tetapi karena sholat kita belum sempurna, wajib kita qadha lagi nanti di waktu ada kesempatan yang terbaik. Ini kadang-kadang ibu-ibu udah di qadha aja deh. Jangan menggampangkan qadha, mentang-mentang ada qadha. Itu kalau memang kondisinya tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau masih bisa kita lakukan, lakukan dulu. Umpamanya di mobil, ada waktu istirahat di mobil, udah langsung di mobil sambil duduk menghadap kemana saja silakan kita sholat. As-sholatu az-zikri, sholat itu zikir. Jadi walaupun kita sedang berjalan ke arah timur, kalau kita satu bis, ya yang paling depan menjadi pemimpin. Sambil duduk diisyaratkan usolli fardhu zuhri arba rakaatin umpamanya. Imaman Allahu Akbar terus dilanjutkan. Itu tetapi nanti wajib diqadha. Tapi kalau kita tinggalkan begitu saja ntar diqadha masih salah kita. Nggak ada takzimul waktu. Belum tentu umur kita sampai di saat kita melakukan itu. Jadi itu fadilahnya. Itu maksudnya bahwa sholat itu tidak boleh tarikus sholat, tetap kita kerjakan walaupun dengan qadha. Ya, terus Guru kalau selama kita kan udah di mobil, kita udah biasa. Terus gimana? Nggak apa-apa itu niat aja gitu, nggak apa-apa. Nggak jelas, Sur. Di radio, Guru. Monitor di radio. Kita udah batal, tapi kita niat aja. Iya, kalau kita tidak ada kesempatan,
dengan sempurna, tanpa dengan wudu, tanpa menutup aurat juga, itu dengan niat, isyarat. Wajib kita lakukan itu. Tetapi nanti setelah kita sampai di satu tempat, sempurnakan lagi sholat kita dengan niat qadaan gitu. Tetap kita waktu datangnya sholat sembahana zuhur atau maghrib, walaupun kita tetap kita lakukan. Tapi nanti kalau masih ada waktunya sampai di rumah kita sholat seperti biasa. Kalau sudah lewat waktunya, maka niatnya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru, mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Bang Surya, izin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal Bang Guru nih, Guru. Gini Guru, kan kita kalau dalam perjalanan itu kan kalau lebih katakan 75 km lah kalau dulu dalam Al-Quran bahasanya apa itu saya kagak paham ya. Ya pernah saya dengar seperti itu. Itu kan kita bisa di qada atau bisa di jamak sebelumnya. Itu kan artinya Allah memberikan dispensasi sama kita. Kalau perjalanan kita lebih dari 75 km atau 75 km, kita boleh mengkodenya atau mengkosornya kan gitu. Seandainya kata tidak di dalam perjalanan itu ada masjid juga kita lewatin aja karena ada dispensasi tadi. Bagaimana itu hukumnya, Guru? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang yang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah, bukan perjalanan haram, artinya dia berjalan silaturahim, dia berdagang, bukan tujuannya untuk maksiat. Diperbolehkan untuk melakukan qasar dan jamak. Qasar artinya dikurangi, yang tadinya 4 jadi 2, jamak artinya 2 waktu dijadikan 1. Itulah keistimewaan fikih kita ya, yang Rasulullah anjurkan kepada kita. Jadi kalau kita mau berangkat, tapi dengan syarat keluar dulu dari rumah. Kalau saya sudah masuk daerah Cibubur, baru boleh qasar. Ya. Kalau dari Sukapura sudah masuk daerah Cakung, ada masjid, boleh qasar. Ya. Pas kita jalan. Tapi kalau masih di rumah, di Al-Arab mau qasar nggak boleh. Ya, keluar dulu satu kampung, pindah ke kampung lain. Kita mau ke Bandung, kita mau ke Cianjur, kita masuk ke Cianjur 86 atau 90 kilo. Apabila kita sudah keluar dari kampung kita sudah dibolehkan untuk melakukan qasar. Yang tadinya 4 kita bikin 2, yang tadinya 2 waktu kita bikin 1 waktu. Umpamanya kita keluar dari satu kampung kita, masuk waktu zuhur, kita sholat zuhur 2 rakaat, sholli fardhu zuhri rakaatain qasran lillahi ta'ala. Setelah itu bangun lagi, sholat lagi asar. Sholli fardhu asri rakaatain qasran jam'at taqdiman lillahi ta'ala. Saya niat sama yang asar 2 rakaat qasar jam'at taqdim lillahi ta'ala. Sudah selesai kita. Nanti ketika datang waktu asar kita sudah tidak sholat lagi karena kita sudah jamak takdim. Boleh kita lakukan itu semua. Nah ini ada masalah qada. Kalau qada ini mungkin perjalanan kita tidak sampai kepada yang menjadi syarat diperbolehkan kita qasar jamak yaitu 90 km. Antar Jakarta saja kita. Kan nggak ada 90 km. Kita ke daerah mana kemudian terjadi macet. Ya, sudah waktu zuhur, sudah terjadi macet. Nah, kita sedang ada di mobil. Sholat kita di mobil apa adanya sebagai takzimul waktu. Bagi perempuan walaupun tidak menggunakan tutup aurat seperti orang sholat tidak apa-apa, sholat aja sebagai menggunakan waktu. Tapi nanti setelah sampai di rumah masih jam 2 sholat zuhur lagi. Karena sholat kita tidak sempurna. Sholat tadi sebagai penghormatan waktu atau ta'zimul waktu. Sholat yang setelah sampai di rumah, kita sholat zuhur. Walaupun kita terlambat sholat zuhur,
kita tidak termasuk terlambat karena waktu zuhur kita melakukan sholat. Itu maknanya, fadilahnya begitu. Lain dengan kita tidak sholat aja, ntar aja ada di rumah sampai kita jam 2 atau setengah 3 kita sholat terlambat. Kalau sering-sering terlambat kita sholat, fawailul lil musallin, nanti ayatnya begitu. Itu bagi orang yang dalam perjalanan yang tidak cukup syaratnya untuk kita qashar jamaah gitu. Baik Guru, terima kasih atas penjelasannya. Intinya kalau kita mau qashar gitu, kita harus keluar dari kampung kita dulu, baru gitu Guru ya. Terima kasih Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kembalinya, belum selesai itu tadi. Kita kembali, kita belum sholat, kita kembali dari tempat, dari daerah, kita belum sholat zuhur. Ya, iya. Bagaimana itu semua? Kita berhenti dulu, lakukan sholat zuhur. Kalau kita belum melakukan sholat asar, katakan sudah sore ya, kita belum melakukan sholat zuhur. Kita sudah mendekat rumah kita, harus segera kita berhenti cari musola agar kita melakukan sholat asar dan sholat zuhur jamak takhir. Cuma kalau udah sampai di rumah, itu tidak ada lagi sholat jamak takhir. Itu nanti hukumnya sholat qadha gitu. Kalau udah sampai di rumah kita belum melakukan atau ketinggalan sholat kita dalam perjalanan. Kalau sudah di luar waktunya, itu namanya sholat qadha. Tapi yang kita lakukan sholat qadha wajib juga. Tapi kita masih dihukumi bersalah karena kita punya kesempatan waktu, kita tidak melakukan itu. Baik, terima kasih Guru. Kayaknya udah habis waktu, sudah jam hampir setengah 7. Saya kira itu saja jamaah sekalian dari saya. Mohon maaf lebihnya, insya Allah akan kita lanjut lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.